Alhamdulillah, mais à la fois à la Balgara, à la mi en nata finale là, et on remercie aussi l'ensemble du peuple. Pengakuan mengejutkan, pelatih Mali U17 sebut timnas Indonesia lawan yang berat. Pertandingan pamungkas Piala Kemerdekaan 2025 akan tersaji pada Senin 18 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB ketika timnas Indonesia 17 harus berhadapan dengan Mali U17. Laga ini bukan sekedar pertandingan terakhir di babak penyisihan, melainkan partai penentuan juara yang akan menutup turnamen bergengsi ini dengan penuh drama. Kondisi klasmen sementara menjadikan duel ini kian panas. Mali berada di puncak dengan 6 poin, hasil dari 2 kemenangan meyakinkan. Sementara itu Indonesia U17 mengintai di posisi kedua dengan 4 poin, terpaut 2 angka saja dari sang pemuncak. Di belakang mereka, Tajikistan baru mengoleksi 1 poin, sedangkan Uzbekistan harus puas di dasar klasmen tanpa kemenangan. Artinya skenario perebutan gelar sudah jelas. Bagi Indonesia, 3 poin adalah harga mati. Kemenangan akan melambungkan mereka ke posisi teratas dengan total 7 poin, sekaligus menggeser Mali dari singgasananya. Namun jika hanya bermain imbang, apalagi kalah, maka mimpi untuk mengangkat trofi Piala Kemerdekaan 2025 di hadapan publik sendiri harus dikubur dalam-dalam, karena Mali akan tetap kokoh di puncak klasemen. Atmosfer pertandingan pun dipastikan akan luar biasa. Publik sepak bola tanah air sudah tidak sabar menyaksikan bagaimana Garuda Muda akan mengerahkan seluruh kemampuan demi meraih gelar. Dukungan supporter dari tribun stadion hingga doa dari seluruh penjuru negeri akan menjadi energi tambahan yang mengalir ke dalam semangat para pemain. Dengan tensi setinggi ini, laga Indonesia 17 kontra Mali U17 seakan sudah menjelma menjadi final sesungguhnya. Sebuah duel klasik antara tim Asia yang tengah berkembang melawan kekuatan muda asal Afrika yang terkenal dengan fisik tangguh dan permainan cepat. Sebuah pertempuran yang akan menjadi ujian sejati bagi masa depan Garuda Muda. Langkah timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025 bisa dibilang cukup berwarna. Di laga pembuka, Garuda Muda sempat mendapatkan hasil yang tidak sepenuhnya memuaskan. Meski tampil penuh semangat, mereka hanya mampu meraih hasil imbang. Banyak yang menganggap itu sebagai awal yang kurang meyakinkan. Bahkan sempat muncul keraguan apakah skuad muda ini siap bersaing dengan tim-tim tangguh lainnya. Namun keraguan itu dijawab tuntas di laga kedua. Indonesia menghadapi Uzbekistan, tim yang dikenal memiliki disiplin tinggi dan kekuatan fisik solid. Banyak yang memprediksi laga ini akan berjalan sulit. Tapi justru di sinilah mental Garuda Muda benar-benar diuji. Dan mereka mampu menunjukkan wajah baru yang lebih meyakinkan. Permainan anak asuh Nova Arianto terlihat jauh lebih rapi dan penuh percaya diri. Dari menit awal, pressing ketat dan kombinasi serangan cepat berhasil membuat Uzbekistan kesulitan keluar dari tekanan. Puncaknya, pada menit ke-17, Dimas Prasetyo membuka keunggulan lewat gol indah yang memecah kebuntuan sekaligus membangkitkan kepercayaan diri seluruh tim. Tidak berhenti sampai di situ, Indonesia terus menjaga intensitas permainan. Hingga akhirnya di menit ke-68, giliran Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi yang menggetarkan gawang Uzbekistan. Gol kedua ini menjadi penegas bahwa Garuda Muda bukan hanya bermain bertahan, tapi juga punya daya serang mematikan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini terasa lebih dari sekedar 3 poin. Ia menjadi titik balik, bukti bahwa Indonesia U17 mampu bangkit dari tekanan dan menjawab keraguan publik. Para pemain muda ini membuktikan bahwa mereka tidak hanya sekedar peserta, tapi juga layak diperhitungkan sebagai calon juara.
Dan kini, dengan modal satu kemenangan penting itu, Garuda Muda melangkah penuh percaya diri menuju laga terakhir kontra Mali. Kemenangan atas Uzbekistan tidak hanya menambah poin, tapi juga memberikan suntikan moral besar bahwa mereka bisa mengalahkan siapa saja. Di atas langit biru kita terbang tinggi, Garuda berkibar penuh semangat hidup ini. Kita tak pernah mundur, tak kenal lelah. Indonesia, tanah yang Jika bicara tentang Mali U17, kita sedang bicara tentang salah satu kekuatan muda dari Afrika yang dikenal konsisten mencetak talenta berbakat. Mereka datang ke Piala Kemerdekaan 2025 bukan untuk sekadar uji coba, melainkan dengan misi memperlihatkan kualitas sepak bola Afrika yang penuh tenaga, cepat, dan agresif. Fakta berbicara, Mali tampil sempurna dalam 2 laga awal. Mereka menumbangkan Uzbekistan dengan skor telak, lalu melibas Tajikistan dengan skor 4-2. Total sudah 9 gol mereka sarangkan hanya dalam 2 pertandingan, sebuah catatan menakutkan yang menunjukkan betapa tajamnya lini serang mereka. Bahkan produktivitas ini menempatkan Mali sebagai tim paling subur di turnamen sejauh ini. Gaya bermain Mali pun menjadi tantangan tersendiri, dengan postur tinggi, stamina nyaris tanpa habis, serta kecepatan yang sulit dikejar, mereka seringkali unggul dalam duel 1 lawan 1. Bukan hanya soal fisik, Mali juga punya organisasi permainan yang cukup rapi. Perpaduan antara kekuatan individu dan kolektivitas membuat mereka terlihat superior dibanding tim lain. Bagi Indonesia, inilah ujian yang sebenarnya. Jika Uzbekistan saja sudah menuntut konsentrasi ekstra, maka menghadapi Mali akan menjadi langkah 2 kali lipat lebih berat. Lini pertahanan Garuda Muda harus benar-benar fokus sepanjang 90 menit, karena satu saja kesalahan kecil bisa langsung dihukum dengan gol. Selain itu, ada isu lain yang juga relevan. Pertandingan ini tidak hanya menentukan siapa yang juara, tetapi juga bisa menjadi gambaran bagaimana Indonesia menghadapi tim-tim kuat dari luar Asia, sesuatu yang akan mereka temui di Piala Dunia U17 Qatar 2025 mendatang. Mali bisa dibilang simulasi sempurna bagi Garuda Muda untuk mengukur sejauh mana kesiapan mereka menghadapi tim dengan gaya Afrika yang terkenal eksplosif. Isu kedalaman skuad juga patut diperhatikan. Nova Arianto memang sudah membawa tim yang solid, tapi Mali punya keunggulan dalam hal rotasi pemain. Mereka bisa menurunkan pemain cadangan dengan kualitas hampir setara, sementara Indonesia masih mengandalkan beberapa nama inti yang belum tentu bisa tampil prima sepanjang turnamen padat ini. Dengan semua kondisi tersebut, jelas laga kontra Mali bukan hanya tentang perebutan trofi Piala Kemerdekaan, tapi juga tentang bagaimana Indonesia belajar menghadapi tekanan besar. Apakah Garuda Muda bisa mengimbangi fisik Mali dengan taktik, disiplin, serta mental juara? Atau justru harus mengakui keunggulan tim yang sedang on fire ini? cerita besar, bangkitlah sekarang waktunya. Tak ada yang bisa halangi kita. Garuda perkasa tak pernah menyerah. Kita lawan dunia bersatu selamanya. Garuda perkasa terbang menembus angkasa. Meski Mali terlihat begitu menakutkan, tapi timnas Indonesia U17 tidak datang ke laga penentuan ini dengan rasa gentar. Justru sebaliknya, ada semangat besar yang tumbuh setelah kemenangan meyakinkan atas Uzbekistan. Para pemain merasakan atmosfer berbeda, bahwa mereka benar-benar punya kapasitas untuk bersaing, bahkan melawan tim yang secara tradisi dan reputasi lebih unggul. Pelatih Nova Arianto pun menegaskan, meskipun ada beberapa catatan yang harus diperbaiki, ia bangga dengan perkembangan anak asuhnya. Dari laga pertama ke laga kedua, kerjasama tim meningkat signifikan, pressing lebih teratur, transisi menyerang lebih cepat, dan yang terpenting, mentalitas juara mulai terlihat di lapangan. Nova menyebut, secara umum kami senang dan puas dengan penampilan anak-anak. Meski masih ada beberapa kekurangan, kita masih bisa benahi. Kuatan hati, kita takkan tergoyahkan dari Sabang ke Merauke. Satu tekad, satu jiwa, Indonesia juara.
Isu menarik lain adalah soal pemain diaspora. Nova sendiri sempat menyinggung bahwa masih ada kemungkinan untuk menambah pemain keturunan demi memperkuat tim menghadapi Piala Dunia U17 di Qatar. Artinya, laga melawan Mali bisa menjadi tolak ukur penting. Apakah skuad yang ada sekarang sudah cukup tangguh atau memang perlu tambahan darah segar dari luar negeri untuk mengimbangi tim-tim besar dunia? Selain itu, pertandingan ini juga menjadi panggung pembuktian bagi individu pemain. Nama-nama seperti Dimas Prasetyo dan Muhammad Al-Ghazani yang sudah mencetak gol kini tentu akan menjadi sorotan. Apakah mereka bisa konsisten memberi kontribusi? Atau justru ada kejutan dari pemain lain yang siap tampil sebagai pahlawan baru Garuda Muda? Dukungan publik pun tak kalah penting. Atmosfer supporter Indonesia selalu dikenal luar biasa. Ribuan pasang mata yang memenuhi stadion, ditambah doa dan semangat dari jutaan penggemar di seluruh tanah air akan menjadi energi tambahan. Banyak pihak menilai inilah keuntungan terbesar Indonesia. Karena selain kualitas permainan, faktor mental dan dukungan publik bisa menjadi pembeda di laga besar. Pada akhirnya, optimisme bukan sekedar kata-kata. Laga melawan Mali adalah kesempatan emas bagi generasi muda Indonesia untuk membuktikan diri. Mereka tidak hanya bermain demi gelar juara turnamen, tapi juga membawa harapan besar bangsa. Harapan bahwa sepak bola Indonesia bisa terus berkembang dan bahwa Garuda Muda mampu berdiri sejajar dengan kekuatan lain di dunia. Bersatu dalam keberagaman kita satu, jiwa kita besar takkan pernah runtuh. Berani hadapi rintangan tak gentar apapun Indonesia. Untukmu kami bertarung habis-habisan. Menariknya, jelang laga pamungkas ini, pelatih Mali U17 Amadou Diallo tidak datang dengan sikap meremehkan. Justru sebaliknya, ia melontarkan pernyataan yang membuat tubit Indonesia terkejut sekaligus bangga. Diallo dengan tegas mengakui bahwa timnas Indonesia U17 adalah lawan yang cukup berat untuk anak asuhnya, terutama setelah menyaksikan performa Garuda Muda saat menghadapi Uzbekistan beberapa waktu lalu. Menurutnya, kemenangan Indonesia dengan skor 2-0 atas Uzbekistan bukanlah kebetulan, melainkan buah dari kerjasama tim yang solid, kedisiplinan di lapangan, serta efektivitas lini serang yang mampu mengonversi peluang menjadi gol. Ia menilai permainan Indonesia di laga tersebut menunjukkan kualitas yang semakin matang, baik secara taktik maupun mental. Dalam konferensi pers, Diallo berkata, "Kami tahu Indonesia bermain di depan publiknya sendiri. Mereka bukan hanya punya kualitas individu tetapi juga energi besar dari dukungan supporter. Semangat juang mereka luar biasa dan laga melawan Uzbekistan adalah bukti nyata bagaimana mereka mampu mengontrol pertandingan dengan baik. Kami harus mengakui ini akan menjadi laga yang sulit. Anak-anak kami harus fokus 100% jika ingin meraih hasil terbaik." Pernyataan Amadou Diallo ini sontak menjadi sorotan. Bagi Garuda Muda, pengakuan dari pelatih lawan sekuat Mali adalah bukti nyata bahwa mereka kini benar-benar diperhitungkan. Indonesia tidak lagi dilihat sebagai tim pelengkap turnamen, melainkan sebagai pesaing serius yang bisa memberikan kejutan kapan saja. Bagi publik sepak bola tanah air, ucapan Diallo terasa seperti apresiasi sekaligus cambuk semangat. Bahwa perjuangan Garuda Muda selama ini, mulai dari latihan keras hingga tampil penuh disiplin di lapangan, akhirnya mendapat pengakuan internasional. Dan bagi Mali sendiri, kata-kata Diallo adalah isyarat bahwa mereka akan tampil dengan kewaspadaan penuh, tanpa sedikit pun meremehkan kekuatan tuan rumah. Nah, sekarang giliran kalian football lovers. Bagaimana menurut kalian? Mampukah Garuda Muda menaklukkan Mali dan keluar sebagai juara? Atau justru Mali yang akan tetap perkasa di puncak klasemen? Tulis prediksi kalian di kolom komentar, karena diskusi dari kalian akan bikin channel ini semakin seru. Jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan nyata untuk Timnas Indonesia U17, share biar makin banyak pecinta bola yang ikut merasakan atmosfer pertandingan besar ini, dan pastinya subscribe
subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar drama dan perjalanan sepak bola Indonesia maupun dunia. Karena dukungan kalian bukan hanya berarti untuk channel ini, tapi juga jadi semangat tambahan bagi Garuda Muda yang sedang berjuang mengukir sejarah.